Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez sudah sangat dekat untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP musim 2025 ini atau yang ke-9 di semua kelas baginya. Kemenangan sprint dan balapan panjang di MotoGP Hungaria 2025 menempatkan Marc Marquez hampir mustahil terkejar lagi dari para pesaingnya. Marc Marquez unggul 175 poin atas pembalap BK8 Gresini Racing yaitu Alex Marquez. Dia mulai didesak untuk bicara di mana akan mengunci gelar setelah disodorkan data-data. Marc Marquez bisa saja mengunci gelar di sirkuit Misano Italia, syaratnya dia harus meninggalkan seri balap selanjutnya pada MotoGP Catalunya minimal dengan selisih 185 poin. Kemudian juga perlu meningkatkan keunggulan menjadi 222 poin di Misano untuk dinobatkan sebagai juara. Namun Marc Marquez menganggap bahwa mengunci gelar juara di Misano adalah bencana bagi adiknya karena persaingan juga akan berakhir. Marc Marquez mengharapkan yang terbaik untuk Alex Marquez dalam seri balap selanjutnya di sirkuit Catalunya Barcelona. Apalagi Alex Marquez sudah tidak lagi naik ke podium balapan panjang sejak terakhir pada MotoGP Jerman 2025. Marc Marquez ingin mendapatkan kesempatan mengunci gelar di seri MotoGP Jepang atau Mandalika di MotoGP Indonesia 2025. Sirkuit Misano dikenal sebagai kandang dari Valentino Rossi dan beberapa pembalap akademinya karena terletak sangat dekat dari Tavulia. Namun Marc Marquez memiliki jumlah kemenangan apik di Misano dengan 6 kemenangan yang diraihnya 4 kali di MotoGP dan masing-masing 1 kali di kelas 125cc dan Moto2. Jumlah itu lebih banyak dari kemenangan Valentino Rossi di Misano yang baru 3 kali menang. Musim lalu pembalap Spanyol itu bahkan berhasil menang ketika dia menjalani balapan di sirkuit Misano bersama Gresini Racing. Selain itu Marc Marquez begitu senang dengan hasil yang didapatkan selama akhir pekan di sirkuit Balaton Park pada seri balap MotoGP Hungaria 2025. Tentu saja sekarang semakin dekat dan tapi kita harus mempertahankan mentalitas dan fokus yang sama dan kemarin kami bicara sedikit dengan jurnalis Spanyol, mereka mendesak dan mereka memberi saya angka-angka. Saya harus mengakui saya berharap bisa mendapatkan kesempatan pertama di Jepang atau Mandalika karena jika saya mendapatkannya di Misano itu berarti saudara saya mengalami akhir pekan yang buruk di Catalunya dan saya ingin yang terbaik untuknya. Saya tak bisa berbohong, saya merasa nyaman, saya berkendara dengan sangat baik dan memang benar seperti yang kita lihat segala sesuatu bisa terjadi di 2 tikungan pertama. Tapi setelah momen itu saya hanya tenang dan berusaha memanaskan ban belakang dengan baik karena saya menggunakan ban medium dan dari titik itu saya membangun balapan dan begitu saya memimpin balapan saya merasa baik, saya mengalir di lintasan. Saya berada di jalur yang baik, jadi itu adalah hari yang sangat baik, tapi ini tidak normal untuk menang setiap akhir pekan, tidak normal untuk menang setiap balapan sprint, tapi ini terlihat seperti itu tapi sebenarnya tidak dan akan datang hari di mana saya harus memahami, ada yang lebih cepat dari kita dalam balapan sprint atau balapan utama dan saat itu lebih baik mendapatkan posisi kedua atau ketiga dan mendapatkan poin untuk kejuaraan, kata Marc Marquez. Sebagaimana dilansir dari Crash. Meski masa depannya di MotoGP 2026 sempat terancam, Franco Morbidelli memaklumi kedekatan Pedro Acosta dan Valentino Rossi yang terjadi pada Mei dan Juni tahun 2025 lalu. Namun ia tak memungkiri bahwa masa-masa itu cukup berat ia lalui. Morbidelli memang salah satu dari 5 pembalap yang kontraknya akan habis akhir musim ini. Meski tampil kompetitif dan beberapa kali naik podium pada awal musim, ia sempat terancam terdepak dari VR46 sebab Acosta tertarik mengambil alih kursinya akibat kebangkrutan KTM yang berdampak pada pengembangan motornya. Sebagai bukti keseriusannya, Acosta diam-diam mengunjungi markas VR46 pada Juni lalu, namun ternyata VR46 merasa ragu-ragu untuk menggaetnya. Kesepakatan akhirnya batal karena KTM mendapatkan suntikan dana dari Bajaj Auto yang membuat motor RC16 secara perlahan kembali kompetitif. Morbidelli sempat mengaku kesulitan menjaga konsentrasi saat rumor Acosta dan VR46 jadi topik panas.
namun kini rasa cemasnya berkurang karena sang direktur tim Alessio Salucci sudah mengaku kepada Speedweek bahwa kontrak Franco Morbidelli 99% akan diperpanjang untuk 2026. Meski begitu ia menyatakan bahwa dirinya tak keberatan jika Rossi dan Salucci memang merasa ada pembalap lain yang lebih layak mengendarai motornya di MotoGP. Ini adalah bukti kesetiaannya kepada Rossi yang merekrutnya sebagai anak didik pertama di VR46 Riders Academy pada 2013 lalu. Saya takkan berbohong, masa-masa itu memang sulit, tapi saya selalu tahu posisi saya sangat diinginkan pembalap lain, bukan hanya satu pembalap yang menginginkan motor saya, tapi memang benar Acosta punya peluang sangat jelas untuk menunggangi motor saya. Dia masih sangat muda, 10 tahun lebih muda dari saya, memiliki 1 gelar dunia lebih banyak dari saya, dan ia menunjukkan potensi besar dengan kecepatan yang dimilikinya di MotoGP, dan motor apapun yang ia inginkan sangat mungkin diberikan kepadanya. Saya tak bisa terlalu fokus pada seberapa dekat hal itu bisa jadi kenyataan saat pekan balap berlangsung. Anda tak bisa memikirkan hal itu, namun periode terpanas memang terjadi di Mugello dan Assen ketika ia ingin bicara di televisi dengan citra seolah-olah VR46 mendukungnya. Saya sangat mencintai motor saya, tapi saya lebih mencintai tim ini dan warna ini. Jika saya tak bisa memberikan apa yang layak diterima tim kami dan Uccio atau Vale berpikir ada orang lain yang bisa memberikan lebih banyak hal untuk warna ini, saya takkan mempermasalahkannya atau menyimpan dendam, kata Franco Morbidelli, sebagaimana dilansir dari AS. Luca Marini dan Honda HRC Castrol kembali meraih poin yang luar biasa berkat tampil apik pada MotoGP Hungaria pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 lalu. Luca Marini berhasil finish di posisi kelima dan menjadi yang pertama bersama HRC. Hasil positif ini juga meneruskan tren positif Joan Mir yang berhasil finish di posisi ketujuh di Red Bull Ring Austria seminggu sebelumnya. Kedua pembalap tersebut akhirnya bisa untuk membuat kesimpulan sementara, betapa mesin-mesin Honda RC213V dikawinkan dengan sasis yang baru bisa menghasilkan tenaga dan handling yang luar biasa. Balapan MotoGP Hungaria 2025 merupakan yang pertama sejak 33 tahun silam, di mana Luca Marini berhasil mencetak poin pertama bagi Honda di Balaton Park di posisi kelima dan keempat di sprint race. Kedepan adalah mempersiapkan balapan agar punya kesiapan yang sama, apalagi dengan trek yang lebih sulit seperti di Barcelona. Baik Marini maupun Joan Mir membalap dengan sasis baru di Grand Prix Hungaria yang terbukti merupakan sebuah langkah maju. Namun Luca Marini yakin hasil 5 besar bisa diraih lebih cepat dengan performa kualifikasi yang lebih baik. Poin bagi Luca Marini terkumpul 72 poin di klasemen dan menempati peringkat 13, sedangkan Joan Mir 46 poin di peringkat 18. Sejak FP1 kami merasa nyaman di trek dan layout baru, dan kami merasakan motor ini tampil cukup solid di minggu terakhir bulan Agustus. Kami telah menemukan perkembangan signifikan di akhir pekan ini didukung dengan kualifikasi dan starting grid yang cukup baik menghasilkan poin untuk tim pabrikan Jepang yang sedang naik daun di tahun 2025 ini. Di sana kami juga harus menguji dengan baik semua pembaruan yang kami miliki pada motor karena masih belum jelas kompromi terbaik apa yang bisa dilakukan pada motor ini. Saya merasa hasil seperti ini bisa saja terjadi di beberapa balapan lain sebelumnya, tetapi sayangnya tidak mungkin untuk langsung masuk ke Q2, lalu melewati Q1 selalu sangat sulit, dan ketika Anda memulai dari belakang selalu ada lebih sedikit peluang untuk mencoba meraih hasil yang baik. Namun pada akhir pekan ini semuanya berjalan dengan sangat positif dan baik, kata Luca Marini, sebagaimana dilansir dari Crash.